Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuliakan Engkau, kami memuji Engkau dan kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua, urapi jemaat-Mu yang hadir di gereja Nias, penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan penuhi roh jiwa dan tubuh-Mu anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Berkati kami Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, pagi hari ini saya membawakan tema firman yang berjudul identitas sejati kekristenan, saudara sekalian. Identitas sejati kita sebagai orang Kristen atau identitas sejati kekristenan. Ya, Argo bacakan Matius 5 ayat 13 sampai 16 Argo. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di gunung, di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Matius 5 ayat 13-16 katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita adalah garam dan terang dunia ya saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, saudara sekalian. Ya, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yaitu nomor satu, identitas sejati kekristenan kita saudara sekalian, atau identitas kita sebagai seorang Kristen yang sejati ya saudara sekalian. Nomor satu adalah perbuatan kita sehari-hari meneladani Kristus, karena Tuhan Yesus katakan bahwa kita adalah terang dunia saudara sekalian. Identitas diri seorang Kristen yang sejati harus bisa dibuktikan melalui perbuatan hidup sehari-hari yang meneladani Kristus, yang membawa kita mendapat pengakuan baik dari manusia, terlebih pengakuan dari Tuhan Yesus sendiri, sehingga kita layak disebut saksi Kristus dan dipercaya untuk melakukan perkara-perkara yang besar saudara sekalian, sebagaimana di Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia Yesus Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, ini contoh Allah waktu di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya saudara sekalian dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib ya. Ya, itulah saudara sekalian. Nah, kita harus meneladani ketaatan Yesus Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus
taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ya, teladan Yesus Kristus kepada kita ialah Yesus dalam keadaan sebagai manusia, 100% manusia, merendahkan dirinya dan taat kepada Bapa sampai mati di atas kayu salib. Ketaatan yang menuntut tanggung jawab dan penyerahan penuh dan total, saudara sekalian. Ya, tidaklah mudah bersikap taat, saudara, sebab harus tunduk dan menuruti peraturan. Namun yakinlah, ketaatan berbuah keberhasilan, saudara sekalian. Ya, ketaatan akan berbuah keberhasilan. Sebaliknya, ketidaktaatan membawa kepada kegagalan. Untuk itu, belajar kepada Tuhan Yesus dalam kerendahan hati dan memiliki hati yang penuh kasih, yang dibuktikan dengan suka mengampuni dan mau berkorban. Jadi hal pertama, identitas sejati kekristenan adalah perbuatan kita sehari-hari meneladani Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan kita sehari-hari meneladani Kristus, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan 1 Timotius 4 ayat 12, Argo. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12 katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yang kedua adalah menjadi teladan dan contoh yang baik, saudara sekalian. Dalam identitas sejati kekristenan adalah nomor 2, menjadi teladan dan contoh yang baik. Kita dapat belajar untuk menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita atau teman-teman kita, bahkan orang lain. Mungkin sulit kita lakukan, terlebih misalnya kita baru saja sungguh-sungguh mau bertobat, kita masih muda rohani ya saudara sekalian, misalnya ya, juga usia muda mungkin, tapi juga baru bertobat, baru belajar ya. Jadi banyak tantangan karena kita sendiri kurang pengalaman, saudara sekalian. Bahkan merasa takut dan minder, saudara sekalian. Namun kita dapat hidup begitu rupa sehingga layak menjadi teladan bagi orang lain ya. Hal ini dapat terlihat dalam sikap kita membawa diri, misalnya melalui cara kita berbicara dan bertingkah laku, dan memiliki integritas yang adalah memegang teguh prinsip moral untuk bersikap jujur, adil, ikhlas, dan dapat dipercaya, serta tegak di dalam bertindak dalam hal yang benar ya saudara sekalian. Sebagai seorang Kristen, kita harus memiliki integritas. Integritas itu sebetulnya kita harus selaras perkataan dan perbuatan kita menurut kode etik. Misalnya di dalam komunitas kita ada kode etik apa gitu, dan kita integritas, kita mengikuti dengan sepenuhnya ya. Nah, sebagai seorang Kristen kita harus memiliki integritas juga. Apa yang ditampilkan dalam kehidupan di gereja harusnya sama dengan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, baik itu di keluarga, dan dalam pekerjaan, juga di masyarakat. Dengan demikian, ketika orang yang belum percaya Tuhan misalnya melihat cara hidup kita, mereka merasa terberkati, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua, identitas sejati kekristenan adalah menjadi teladan dan contoh yang baik. Nomor 1 tadi adalah perbuatan kita ya sehari-hari harus mengikuti Kristus, saudara sekalian. Dan yang kedua, menjadi teladan dan contoh yang baik, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan 1 Yohanes 1 ayat 9, kemudian Matius 3 ayat 8, Argo. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Matius 3 ayat 8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, saudara. Jadi kita harus selalu mengaku dosa, saudara sekalian, harus minta ampun kepada Tuhan, ya saudara sekalian. Dia Allah setia dan adil. Dan kemudian Matius 3 ayat 8 katakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hal yang ketiga untuk identitas sejati kekristenan adalah selalu dalam pertobatan setiap hari. Selalu dalam pertobatan setiap hari. Sebelum seseorang dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang supranatural, maka orang tersebut harus dipulihkan terlebih dahulu hubungannya, atau yaitu pemulihan hubungan dengan Tuhan, ya. Pemulihan hubungan dengan Tuhan yang hanya bisa terjadi melalui pertobatan, saudara sekalian. Saya ulangi, ya. Sebelum seseorang dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang supranatural, atau kita mempunyai kuasa dengan antara lainnya, saudara sekalian, maka kita harus dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, ya saudara sekalian. Hubungan dengan Tuhan adalah hanya bisa terjadi melalui pertobatan, apalagi pertobatan setiap hari, saudara sekalian, ya. Juga ya seperti di Matius 3 ayat 8 tadi, jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Menghasilkan buah pertobatan adalah sikap yang membenci dosa dan tidak menunda waktu melakukan kebenaran. Kita belajar melalui teladan kita Yesus Kristus ketika masih ada di dunia. Ia banyak meluangkan waktu, ya saudara, bersama dengan Allah Bapa. Pagi-pagi benar, ya saudara sekalian, sebelum ia beraktivitas, Yesus bersekutu dengan Allah Bapa. Ya sebenarnya seperti di Matius 1 ayat 35 katakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana, saudara sekalian. Nah, kita juga demikian, sehari-hari kita bersekutu dengan Tuhan. Yesus aja waktu masih di bumi, pagi-pagi benar sudah bersekutu dengan Allah Bapa. Demikian juga ya kita lakukan ya pada malam hari maupun siang hari kalau ada kesempatan, saudara sekalian. Tapi kita adakanlah kesempatan, dalam setiap kesempatan kita selalu dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Hati kita selalu ingat Tuhan dan selalu menyebut Tuhan Yesus di dalam hati kita. Hari-hari kita harus banyak meluangkan waktu untuk melayani Tuhan secara pribadi. Secara pribadi ya, pribadi Yesus ya. Dengan membangun persekutuan yang intim dengan Yesus. Banyak berada dalam hadiratnya dengan berdoa, memuji dan menyembah Dia, serta banyak membaca firman Tuhan, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga, identitas sejati kekristenan adalah selalu dalam pertobatan setiap hari, saudara sekalian. Selalu dalam pertobatan setiap hari. Kemudian Argo bacakan 1 Yohanes 2 ayat 6, kemudian Markus 10 ayat 45, Argo. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Markus 10 ayat 45. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Ya, thank you. 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kemudian Markus 10 ayat 45 katakan, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani
dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hal yang keempat, saudara sekalian, dalam identitas sejati kekristenan adalah kita mau melayani jiwa-jiwa atau pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika ia masih ada di dunia ini, saudara sekalian? Yesus berkata di Markus 10 ayat 14, katakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita semua, saudara sekalian. Ya, jadi orang Kristen yang sejati adalah orang yang melayani. Namun pertanyaannya sekarang adalah bagaimana pelayanan yang berdampak baik, ya saudara sekalian. Melayani Tuhan, ya, kita bisa melayani Tuhan secara pribadi dan melayani Tuhan, melayani pekerjaannya Tuhan, saudara sekalian, yaitu pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Melayani pekerjaan Tuhan bukan saja berkhotbah, bersaksi, mendoakan orang lain, atau membantu orang miskin gitu misalnya. Banyak pelayanan pekerjaan Tuhan yang bisa kita lakukan apapun keberadaan kita, saudara sekalian. Tetapi dalam keintiman kita dengan Allah, maka Roh Kudus akan menuntun kita, siapapun kita atau apapun keberadaan kita, Tuhan dapat mengarahkan kita untuk melayani jiwa-jiwa atau pekerjaan Tuhan seturut kehendak Allah, saudara sekalian. Ya, ingat, waktu itu Yesus Kristus adalah 100% manusia, saudara sekalian. Yang Yesus lakukan adalah mencari kehendak Allah dan melakukan dengan taat. Dan hasilnya supranatural, luar biasa kuasa Tuhan Yesus Kristus. Yaitu sekarang mari kita lakukan seperti Yesus lakukan, yaitu kehendak Allah atau God's idea, bukan kehendak kita, ya. God's idea, ya, kehendak Allah lah yang terjadi, ya, bukan kehendak kita yang hasilnya pasti dahsyat. Jadi hal yang keempat, identitas sejati kekristenan adalah mau melayani jiwa-jiwa, ada pekerjaan Tuhan. Identitas sejati kekristenan ada 4 hal, saudara sekalian, ya. 1, perbuatan kita sehari-hari meneladani Kristus, dan yang kedua menjadi teladan dan contoh yang baik, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian ketiga, selalu dalam pertobatan setiap hari. Keempat, mau melayani jiwa-jiwa atau pekerjaan Tuhan, saudara sekalian. Nah, untuk itulah, saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan hidup dan menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup di dalam kekudusan-Nya, saudara sekalian. Dan juga kita mau menyenangkan hati Tuhan dan tidak mau mendukakan hati Tuhan, juga tidak mendukakan hati sesama. Kita diminta, saudara sekalian, untuk menjadi seorang Kristen yang menjadi garam dan terang dunia, saudara sekalian. Jadi kita harus mempunyai identitas yang sejati, saudara sekalian, ya, kekristenan kita ini. Kita seorang Kristen yang sejati, yaitu perbuatan kita sehari-hari meneladani Yesus, dan kemudian menjadi teladan dan contoh yang baik bagi orang banyak, saudara sekalian. Dan kemudian selalu dalam pertobatan setiap hari. Kenapa harus bertobat setiap hari? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, saudara sekalian, lingkungan kita, saudara sekalian. Kita juga tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Kita bisa terpengaruh, pikiran kita bisa terpengaruh, hati kita bisa terpengaruh. Jadi kita apalagi hal-hal di dunia ini, ya, bagaimana dunia itu kita nih hidup di dunia yang penuh dengan keduniawian, saudara sekalian. Jadi kita harus berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, dan bertobat selalu, saudara sekalian, untuk minta ampun dan selalu dalam pertobatan. Kalau kita dalam pertobatan, kita bisa dekat dengan Tuhan, saudara sekalian. Dan kita juga mau melayani jiwa-jiwa atau pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, saudara sekalian. Kalau nama kita sampai tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua atau kematian
atau lautan api, saudara sekalian, kematian kekal, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara. Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan dalam hidup ini dan berjuang, ya saudara. Tuhan Yesus katakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan, saudara. Jadi Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan juga dalam waktu hidup di dunia ini, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Juga marilah kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Itu perintah Tuhan Yesus, saudara sekalian. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Kalau kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun ada di dalam Tuhan Yesus. Itu janji Tuhan Yesus. Dan minta apa saja, kata Tuhan Yesus, otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak. Tetapi yang pasti, kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan pasti bisa terjadi, saudara sekalian. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Itu firman Tuhan Yesus katakan. Dan juga kita diminta untuk menjadi pemenang jiwa, melayani jiwa-jiwa dan pekerjaan Tuhan, saudara sekalian. Pekerjaan Tuhan bukan harus jadi pendeta atau melayani di gereja, tapi apapun keberadaan saudara, beritakanlah kabar baik dari Tuhan. Kabarkanlah Injil, saudara sekalian. Ucapkanlah kata-kata firman Tuhan, kata-kata Tuhan Yesus. Itu akan membawa sejahtera dan damai bagi orang yang mendengar, saudara sekalian. Kenapa? Karena itu adalah kata-katanya Allah sendiri yang menciptakan orang tersebut. Jadi pasti akan membawa damai dan sejahtera, ya saudara sekalian. Marilah saudara sekalian, kita menjadi seorang Kristen yang sejati, dan kita mempunyai identitas sejati kekristenan yang sebetulnya adalah satu, perbuatan kita sehari-hari meneladani Kristus. Yang kedua, menjadi teladan dan contoh yang baik. Yang ketiga, selalu dalam pertobatan setiap hari. Dan yang keempat, mau melayani jiwa-jiwa atau pekerjaan Tuhan, saudara sekalian. Demikianlah saudara sekalian, saya percaya kita selalu yang menyatu dengan tubuh darah Yesus dan senantiasa memakai urapan. Kita percaya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kita tidak akan terkalahkan, saudara sekalian. Dan kita tidak selalu berkemenangan dan tidak akan dapat diserang oleh kuasa gelap, saudara sekalian. Kita hidup di dunia ini, tapi kita harus berkuasa. Dan kalau kita ada Tuhan Yesus di dalam kita, kita selalu hubungan intim dengan Tuhan Yesus dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita akan selalu berkemenangan dalam hidup ini. Demikian saudara sekalian, saya percaya biarlah kita semua mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita, saudara sekalian. Terima kasih saudara sekalian, sekian pemberitaan firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati.